pada saat COVID ternyata usaha saya yang satu-satunya selama ini kita jalanin itu usaha saya itu ada di hack orang. Terus toko juga pada saat corona itu kan harus ditutup. Jadi saat itu benar-benar kita yang namanya tuh nggak ada penghasilan, terus kita stay aja di rumah. Gitu. Saat itu kita mikir, ya Allah, dengan keadaan kayak gini kira-kira usaha apa sih yang masih bisa tetap terus berjalan walaupun ada kayak corona, kayak musibah kayak begini. Terus kita pikir-pikir usahanya itu sembako. Akhirnya kita cari-cari, saya coba untuk lihat di Google, kita nonton di YouTube. Kalau kita buka sendiri nggak bisa. Iya, karena kalau kita buka sendiri pada saat itu kan ruang gerak kita itu terbatas. Karena lagi PPKM itu tuh semua terbatas. Akhirnya kita mikir, terus kalau kita harus buka sendiri itu kita harus belajar lagi kan. Akhirnya kita pilihlah yang namanya franchise Alfamart. Kita cari-cari itu untuk, cuman yang kita lakukan pertama adalah kalau kita muter dulu. Iya. Saat itu yang jelas kita lihat di YouTube, cari lokasi. Nah, kita muter keliling-keliling cari lokasi yang dekat dulu lah. Yang awalnya Jabodetabek dulu. Ya, tapi yang arah luar-luarnya ya. Iya, kita cari yang agak murah lah gitu. Murah dikit gitu. Sebenarnya waktu itu kita nggak ada kepikiran cari yang tanah agak murah. Pokoknya kita cuma cari yang mana yang bisa dibangun Alfamart di sana. Terus pemikiran kita di mana tempatnya rame, apa sama yang betul lain nggak ada di sana gitu loh. Ternyata kita belum ngerti yang namanya izinnya itu tertutup atau terbuka atau apapun itu, kita benar-benar blank. Yang penting kita muter aja dulu. Pas itu saya lagi hamil bawa bocah umur 3 tahun sama umur 8 tahun waktu itu. Yang jelas pokoknya kita waktu itu kan libur juga kan. Waktu itu kita muter-muter aja. Ternyata kita dapat waktu itu di daerah Bogor. Kita cari baru di situ. Di nomor teleponnya Alfamart itu berapa, itu berapa. Udah kita cari, kita telepon. Ternyata itu tidak semudah itu, sampai akhirnya saya akhirnya belajar lagi, banyak belajar lagi, ikut kelas gimana ini, itu banyaklah prosesnya. Sampai akhirnya kita ketemu FM-nya, ternyata alhamdulillahnya FM-nya baik banget. Yang ngebantu kita, yang walaupun di daerah sana tuh waktu itu belum bisa, sampai akhirnya kita dapat Alfamart pertama kita, alhamdulillah ternyata hasilnya itu memuaskan. Jadi yang kita mau muter lagi, kita mau cari lagi tuh yang kedua, alhamdulillah saat itu sambil di rumah kita cari-cari yang di kita cari itu banyak yang jual lah gitu ya. Iya, sampai ke ujung genteng lah, kemana lah, ke semua itu dari yang pelosok-pelosok itu kita cari. Memuaskan banget gitu, bisa. Karena udah tahu hasilnya, kita rela loh nginep di satu kota itu selama berapa minggu buat cari tempat. Itu tuh kita lakuin tuh, nginep di satu kota beberapa minggu buat bawa anak-anak gitu loh, buat muter-muter. Itu kita lakuin. Pokoknya harapan buat yang mau join mau franchise gitu, apapun itu, atau mau franchise Alfamart, jangan berpikir kalau kita franchise Alfamart itu kita harus punya modal dulu. Kenapa? Kalau walaupun kita nggak ada modalnya, itu insya Allah kalau kita mau niat itu pasti bisa. Yang kedua, nggak perlu yang namanya, jangan berpikir kalau Alfamart, kalau kita mau buka itu harus ada orang dalamnya biar supaya lebih mudah. Saya sendiri itu nggak ada kenalan sama sekali sama orang dalam, tapi alhamdulillah kita bisa cari itu. Yang ketiga, jangan berpikir properti, kalau ingin membeli propertinya jangan berpikir harga propertinya itu yang mahal-mahal atau apa. Kalau kita mau, kalau kita pengen cari, itu ada kok, masih banyak banget yang bisa kita dengan harga sewanya yang lebih murah dan harganya potensinya itu masih banyak banget. Jangan takut untuk nyoba itu aja. Terima kasih Alfamart.